Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Naml, surah ke-27 ayat 36 sampai ayat 44. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, yang saya pakai dua tafsir, ya. Falamma, maka ketika jaa, telah sampai, telah datang utusan Sulaimana kepada Nabi Sulaiman. Jadi melanjutkan kisah Nabi Sulaiman. Qala, Nabi Sulaiman berkata, atumiddunani, apakah kalian akan memberikan kepadaku bimalin harta, fama atani Allah, maka apakah Allah telah memberikan kepadaku khairun, lebih baik, mimma atakum, dari apa yang dia berikan kepada kalian. Bal, bahkan antum, kalian, sumbi hadiyatikum, dengan hadiah kalian, tafrahun, kalian bangga, kalian merasa hebat. Ini melanjutkan kisah Nabi Sulaiman, ya. Saya mah pengen air putih aja, air putih hangat aja, ya. Lupa kemarin, ya. Air putih hangat aja, ya. Mohon maaf, ya, air putih hangat aja, ya. Lagi air putih hangat aja, ya. Melanjutkan kisah Nabi Sulaiman, yaitu tentang minggu yang lalu, bahwa burung hudhud itu kan menjelaskan kerajaan yang menyembah matahari, yaitu dipimpin oleh seorang wanita namanya Ratu Balqis atau Bilqis, ya. Keponakan saya itu namanya Bilqis, ya. Ratu Bilqis itu terkenal hebat, perempuan hebat, cantik, perawan, cantik dia, cantiknya luar biasa. Tapi raja, ratu, kerajaannya juga hebat. Sayangnya menyembah matahari seperti orang Jepang. Karena itulah Nabi Sulaiman itu, ya, mengirimkan surat. Nah, suratnya ini belum pernah diberikan kepada siapapun, dan Ratu Balqis ini pun menerima surat yang belum pernah menerima surat dengan kalimatnya indah. Apa kalimatnya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat 30 kan, minggu yang lalu. Ini menjelaskan yang lalu supaya nanti paham, ya. Kemudian rapat terbatas, ya, para pembesar Ratu Balqis dengan para penasehat-penasehatnya. Nah, setelah itulah, ya, bagaimana nih? Ini kita dapat suratnya ini hebat, bagus, kalimatnya pun indah sekali. Nggak pernah saya melihat surat yang indah kalimatnya seperti ini. Kenapa? Karena memang dari Nabi itu Sulaiman, dari Sulaiman, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ini siapa Allah nih? Nah, ini kan karena dia menyembah patung, menyembah matahari, kan. Nah, akhirnya Ratu Balqis mengirim utusan. Nah, utusannya ini, ya, membawa hadiah. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Hadiahnya itu sesuatu yang sangat bagus, ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, hadiah yang diberikan Ratu Balqis sebagai jawaban surat kepada Nabi Sulaiman, emas, permata, mutiara, emas batangan, bukan emas parto, bukan, emas batangan. Wadah-wadahnya, tempatnya juga emas. Bahkan dalam tafsir Katsir dijelaskan, ya, Ratu Balqis ini mengirim pelayan-pelayan, wanita-wanita, laki-laki, pakaiannya itu
diganti, dirubah. Laki-laki pakaian wanita, wanita pakaian laki-laki. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kenapa? Karena ingin menguji ini raja apa nabi, ini sultan apa orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu kira-kira dia nguji nih, nguji yang laki-laki pakai pakaian perempuan, yang perempuan. Nah, Nabi Sulaiman ya memerintahkan kepada semua pelayan itu untuk mengambil air. Nah, ketika mengambil air kelihatan Nabi Sulaiman membedakan ini laki, ini perempuan. Kelihatan akhirnya. Nah, pintar Nabi Sulaiman ini. Ini dalam sebuah riwayat atau kisah yang diabadikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Di riwayat lain-lain ulama menceritakan Ratu Balkis mengirimkan sebuah wadah air agar dipenuhi oleh Nabi Sulaiman dengan air yang bukan dari langit tapi dari bumi. Begitu. Ini menurut Ratu Balkis mengirimkan mutiara. Mutiara itu diuntaikan dengan tali. Ya, begitu. Nah, apa yang terjadi? Coba lihat kalimatnya. Falamma ja'a Sulaiman. Ketika utusan sampai kepada Sulaiman membawa hadiah emas berlian mutiara yang bagus-bagus. Qala, Nabi Sulaiman berkata, "Atamidunani, apakah kalian memberikan kepadaku bimalin dengan harta emas berlian uang yang begitu banyak? Pama'atani Allah telah memberikan kepadaku Sulaiman khairum mimma atakum, lebih baik dari apa yang kalian berikan." Ini mah nggak ada secuilnya istilahnya, padahal nggak ada apa-apanya dah ya. Istilahnya gini lah, kita ngelamar nih ke orang kaya, kita nyangka nih kita ngasih banyak, ngasih mahar mas kawin 100 juta, uang apa namanya, uang seserahan 200 juta, emasnya beda, macam-macam beda ya. Makasih, hati-hati, makasih ya, makasih ya. Kemudian ternyata yang kita datangi itu calon besan kita lebih kaya lagi, rumahnya wah kayak istana begitu, mobilnya Alphard, wah mobilnya mewah, udah mobilnya harganya miliaran lah ya. Kira-kira gimana kita ya? Malu. Nah, kayak begitulah istilahnya ya, begitulah. Allah Akbar, nggak ada apa-apanya dibandingkan kerajaan, kekuasaan, hartanya Nabi Sulaiman. Nah, ini bahkan dalam tafsir Jalalain saja nih. Falamma ja'a ar-rasul bihadiyyi wa mau'atbahu Sulaiman qala atamudun bimalin fama atani Allah minan nubuwah wal mulk. Nah, jadi nggak ada apa-apanya. Jadi Allah memberikan bukan hanya harta, tapi juga kekuasaan dan kenabian. Ini kan beda nih. Jadi nabi yang raja hanya Sulaiman, maksudnya yang raja yang hebat. Nabi Daud juga raja, tapi nggak sehebat Nabi Sulaiman. Karena Nabi Daud itu ayahnya dari Nabi Sulaiman. Ya namanya keturunannya raja, keturunannya nabi, lebih hebat lagi dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini. Ini yang kau berikan ini ya hanya ala kadarnya. Bal antum abi hadiyatikum tafrahun. Bahkan kalian dengan hadiah kalian itu merasa bangga. Oh nih, kami ini nih ya li fukhridim bi jukharitud dunya, dengan harta keduniaan yang kalian miliki. Jadi nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya yang diberikan oleh Allah kepada saya, nggak ada apa-apanya. Kalian bangga nih yang ngasih emas berlian mutiara dengan pelayan-pelayan yang ganteng-ganteng, gagah-gagah, cantik-cantik. Nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Allah telah memberikan saya lebih daripada yang kalian berikan. Allah Akbar, ya kan? Misalnya kita ngelamar, kita pakai mobil Kijang kayak saya ini, yang dilamar mobil Alphard, ngeper kita ya. Gitu kira-kira, betul ya? Nah, itu kira-kira lah. Ya kita tahu diri lah ya, emang harta kita memang cuma Kijang doang punyanya gitu ya. Ya jangan di apa namanya, jangan di apa ya,
dibela-belain gitu ya. Makanya apa adanya, hidup itu indah kalau apa adanya gitu. Nah, apa kata Nabi Sulaiman? Irji, kembalilah. Siapa nih? Nabi Sulaiman berkata kepada utusannya Ratu Balkis, kembalilah kalian ilahim, kepada mereka, kepada Ratu Balkis. Falana'tiyannahum bijunudin, kami akan mendatangkan kepada mereka, kepada Ratu Balkis dan raja dan semua bala tentaranya, bijunudin, dengan bala tentara laki balalahum, yang tidak sebanding bagi mereka, nggak ada bandingannya tentara kami ini dengan mereka. Ya, wa nukhrijannahum, sungguh kami akan usir mereka minha, dari negeri ini, azillatan, sebagai orang yang hina, wa hum sagirun, dan mereka adalah orang-orang yang tertawan, yang rendah. Nah, jadi artinya adalah ya, setelah Nabi Sulaiman menerima kedatangan utusan Ratu Balkis dengan harta yang berlimpah, disuruh pulang. Kembalilah kalian. Ente ngelamar saya cuma dapat segini, harta saya banyak kan. Ya, pulanglah, pulang. Apa itu ente ngelamar? Allah Akbar. Makanya kalau jadi laki-laki itu harus gagah, Maul. Harus gagah. Kayak Abi dulu ngelamar, istri gak punya apa-apa. Tapi kenapa mau? Kenapa bisa mau? Karena bukan harta yang dilihat. Iya, gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Ya, alhamdulillah. Jadi nikah itu waktu itu nekat, yang penting bisa nikah gitu kan. Gak punya apa-apa, orang tua sudah gak ada kan, wafat, tinggal emak doang. Gak punya apa, yang ngelamarin pun orang lain, almarhum Almali Nuryani ya, lurah yang ngelamarin, lurah yang ngelamar. Lurah ngalamin saya, kawin nih, gak punya duit tapi ya udah bismillah, gampang kan ya. Alhamdulillah. Nah, dulu masih bujangan udah ngisi pengajian. Udah dah, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu itu ibu-ibu, udah Ustadz jangan mikirin, nanti ini untuk mas kawinnya, ini orang tuh pada rebut, jamaah pada rebut. Nah, enaknya walaupun kita bujangan udah ngisi pengajian, Abi tuh ngisi pengajian masih bujangan. Jadi udah biasa. Khutbah Jumat itu sejak kelas 1 aliyah. Udah biasa khutbah Jumat. Jadi udah nggak aneh lagi. Ya, berkahnya di situ. Nggak punya apa-apa, tapi setelah ketika nikah punya apa-apa. Maharnya 10 gram, dari mana itu nggak tahu tuh. Ada aja. Barang-barang kan kalau kawin kan biasa kan. Lemari apa tuh. Lu nggak punya duit, nggak punya duit spesial pun. Ada yang ngasih buat lemarinya, buat ininya, buat ininya. Ya Allah, itulah diberikan kemudahan oleh Allah. Akhirnya sekarang punya 4 anak, bukan istri ya. Allahu Akbar. Nambah lagi insya Allah kalau diizinin. Ya aduh, pulanglah, suruh pulang dalam keadaan apa? Azillatan wa hum sagirun, dalam keadaan hina, malu. Itu utusannya malu ya. Kita mengasih segini, ini kerajaan semuanya emas berlian yang tidak pernah dia lihat, uangnya lebih banyak dari kita, yang kita kasih ini cuma segini, malu. Makanya sagirun, merasa hina. Artinya maksudnya sagirun ini ada yang mengatakan dalam tafsir ini, dalam tafsir Ibnu Katsir, terkalahkan. Jadi terkalahkan gitu ya. Artinya bahkan dalam tafsir Jalalain ini, Masya Allah, tapi Jalalain ini menjelaskan nih, jarang-jarang tafsir Jalalain itu menjelaskan terperinci tentang Nabi Sulaiman di ayat 37. Biasanya tafsir Jalalain ini kalau pengen tahu, nanti santri wajib punya aja tafsir Jalalain, wajibnya. Mungkin nanti kalau santri mah harus pegang tafsir langsung ya. Ya ini Abi pegang bawa handphonenya. Kalau bisa di ini sih, bisa di apa? Di ada Play Store tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Tinggal di download ya. Namanya tafsir Jalalain di Play Store dan tafsir Ibnu Katsir. Silakan di download. Nah, tafsir Jalalain mengungkapkan bahwa di dalam ayat 37 ini, ketika utusan itu ya memberikan sesuatu yang banyak, tapi ternyata mereka menjadi terhina karena melihat harta kerajaan Nabi Sulaiman itu lebih hebat dibandingkan kerajaan Ratu Balkis, gitu kan.
negeri ini dinamai dengan nama kakek moyang terhina dan menjadi tawanan. Ya, jika mereka tidak mau datang kepada penduduk sendiri, ketika utusan itu kembali pada Ratu Balqis dengan hadiah yang mereka bawa, jadi mereka tuh bawa lagi, bawa pulang, kan namanya orang ngelamar, bawa pulang harta lamaran itu. Kira-kira gimana merasa ya? Terhina, terpojok, merasa nggak ada harganya gitu. Nah, utusan itu kembali ke Ratu Balqis, hadiah yang mereka bawa sebelumnya, Ratu Balqis menempatkan singgasananya di dalam keratonnya, pintunya 7. Keraton Ratu Balqis berada di dalam 7 keraton yang besar-besar. Kemudian semua pintu-pintu dikunci dengan rapat, menugaskan tentara untuk menjaga singgasananya. Setelah itu ia bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menghadap Nabi Sulaiman. Setelah utusan datang, Ratu Balqis ingin langsung ketemu dengan siapa itu Sulaiman, bagaimana kerajaannya, karena merasa terhina kan, karena merasa terhina, hadiahnya dikembaliin. Nah, berangkatlah Ratu Balqis dengan membawa 12.000 pasukan, 12.000 pasukan, ini ya, 12.000 fi isnai asara alfu, 12.000 pasukan. Menurut pendapat yang lain, jumlah tentara sangat banyak, sehingga jaraknya tidak dapat terdengar suara gemuruhnya saking banyaknya. Ya, artinya seluruh kerajaan Ratu Balqis itu ya merasa terhina. Akhirnya dia membawa semua pasukan elitnya, pasukan darat, udara, lautnya dibawa semua, karena terhina kan, hadiahnya dipulangin. Lalu apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman pun cerdas. Apa Nabi Sulaiman? Kata Nabi Sulaiman, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Nabi Sulaiman ngomong, wahai para pembesar-pembesar, wahai siapa di antara kalian, ayyukum ya'tini, siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan kepada saya bi arsyiha, singgasana kursi kerajaan Ratu Balqis, qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepada saya, berserah diri kepada saya. Coba kira-kira siapa yang mampu nih? Kan biasanya tuh kayak kursi lah gitu ya, punya kursi itu kalau raja kan, ratu punya kursi. Siapa yang bisa membawa kursi kerajaan Ratu Balqis kepada saya sebelum Ratu Balqis datang? Hebatnya, cerdasnya Nabi Sulaiman, supaya mengalahkan, semakin terhina Ratu Balqis nanti. Kan orang pada Ratu Balqis sama pasukannya berangkat ke Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orang yang hebat, baik itu penasehatnya, jinnya, manusia-manusia yang hebat, dikumpulin. Siapa yang bisa memindahkan singgasananya sampai ke tempat ini sebelum Ratu Balqis sampai? Siapa yang sanggup? Kira-kira siapa yang sanggup nih? Ini ungkapan Nabi Sulaiman kepada semua orang di situ, termasuk jin. Kenapa? Ya, nanti rahasianya nih. Kenapa di dalam 7 surat itu almarhum Ustaz Arifin itu mendawamkan surah jin? Nah, itu nanti kita akan kaji nanti surah jin. Nah, sahabat saya itu namanya Ustadz, pernah tafsir di sini, Dr. Samsul Yakin, sudah nulis tafsirnya, tafsir 7 surah keduluan dia. Kita baru baca doang, dia udah nulis tafsirnya. Alhamdulillah saya disuruh bikin ungkapan kalimat komentar ya di dalam bukunya. Nah, sekarang lagi dibaca dulu. Nah, itu sekarang tafsir, jadi namanya spesial 7 surah. Sekarang tafsir Ar-Rahman ya. Masya Allah. Kita baca itu nanti hari Kamis ya. Kamis ketiga dan keempat. Kamis pertama kedua, kalau mau ikut boleh 3:30. Santri pada rajin. Iya. Kalau lagi dapat duit, kalau nggak dapat duit itu malas. Allahu Akbar. Besok tahu dapat atau enggak ya. Karena masih di Amerika orangnya. Allahu Akbar. Ya. Jadi itulah perintah Nabi Sulaiman kepada semua pembesar-pembesarnya. Lalu ada yang jawab nih. Siapa yang jawab pertama kali? Yang jawab siapa? Qala Ifritun. Berkata Ifrit. Tahu Ifrit, Pak? Jin yang sangat kuat. Minal jinni, dari golongan jin. Jadi rajanya jin namanya Ifrit.
Kenal Iprit? Ada juga Bang An ya, Bang Ipit ya. Iprit itu nama jin, jadi ratunya atau rajanya jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya, kata Iprit, akan datang ya, mendatangkan singgasana kursinya Ratu Balkis qabla an taqum min maqamik, sebelum kamu hai Sulaiman berdiri dari tempat dudukmu. Ini lagi duduk ya, sebelum berdiri udah sampai tuh, saking ilmunya tinggi banget, ilmu jin lah ya, ilmu jin kan. Wa innil alaina qawiyyun amin, sungguh aku atasmu laqawin amin, aku ini sangat kuat, aku ini dapat dipercaya. Tuh kata Iprit. Ada nggak yang punya ilmu itu, Pak? Punya ilmu mindahin ya singgasana secepat itu, yaitu siapa namanya? Iprit. Nah, jadi kalau punya ilmu seperti itu luar biasa tuh. Namanya ilmu Iprit ya. Tapi ternyata ilmunya Iprit ini ada yang lebih hebat lagi dibandingkan Iprit. Siapa dia? Qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bi qabla ayyartada ilaika tarfu. Berkatalah seorang yang mempunyai pengetahuan minal kitab, ahlul kitab. Di sini tidak dijelaskan kitab apa. Bisa jadi kitab Zabur. Kenapa? Karena Allah turunkan kan kitab itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman. Berarti ini orang ahlul kitab, ahli kitab Zabur. Istilahnya ahli tafsir lah, ahli kalau sekarang kan tafsir lah. Ini ahli kitab Zabur nih. Ya kira-kira begitu. Tapi disebutkan pokoknya ilmu minal kitab, pengetahuan tentang kitab. Ana atika bihi qabla ayyartada ilaika tarfu. Saya, kata ahlul kitab tadi, akan mendatangkan ya kepadamu hai Sulaiman bihi dengan apa tuh kursinya singgasana Ratu Balkis qabla ayyartada ilaika tarfu, sebelum engkau ngedip matamu. Lebih cepat lagi kan? Lebih cepat yang mana nih? Ahlul kitab. Mata kan ngedip berapa? Sekian menit, sekian detik, Pak. Nah, saya tanya Bang Mamit, ngedip tadi dari awal sampai sekarang berapa kali ngedip? Kagak dihitung. Jadi baru ngedip langsung udah ada. Tuh ya Allah. Jadi ilmunya lebih hebat. Artinya di sini mafhum mukhalafahnya, sehebat-hebatnya jin itu kalah kepada orang yang dekat dengan Allah, orang yang hafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, ya kan, ahlullah. Karena ahlullah itu orang yang hafal Quran itu disebut keluarganya Allah, makanya lebih hebat ilmunya dibandingkan ilmu jin. Ya kan, dulu nih ustadz-ustadz tuh dikumpulin sama almarhum Ustadz Arifin, karena ustadz-ustadz juga kan dulu ada masa jahiliyah. Saya mengalami masa jahiliyah. Masa jahiliyah saya itu adalah, pada saya malam jelasin itu, pernah ditonjok sama orang, sama anak, sama temen sekolah dulu aliyah, lalu belajar ilmu silat, ilmu karate, ilmu taekwondo, sampai belajar puncaknya ilmu kebal. Jadi alhamdulillah pernah kebal saya. Itu kan ilmu yang melanggar syariat kan, itu melanggar syariat. Jadi semua ustadz-ustadz dikumpulin, dibacakan ayat oleh Ustadz Arifin, ayat-ayat ruqyah namanya. Wah, ada yang terbang, ustadz ada yang terbang, ini benar terbang, Pak. Terbang di tembok kayak macan. Ada yang mengangu, ada macam-macam. Wah, ustadz, alhamdulillah, saya berdiam aja ya. Alhamdulillah. Kenapa diam? Karena kan saya sudah ikut almarhum itu 2 tahun atau 3 tahun, ya mau 2 tahun kalau nggak salah. Jadi ilmu kebal tadi itu udah hilang karena sudah diruqyah sama duluan diruqyahnya. Itu ustadz-ustadz, saya tidak sebutkan ustadz-ustadznya, ada yang ngamuk, ada yang kita megangin sampai 4 orang tuh sampai wah, ada ini, ada apa namanya, ada terlempar saking hebat ilmunya, ilmu kanuragannya. Itu nggak sesuai dengan syariat, maka di Qur'an Salim nggak diajarin itu, nggak mungkin, karena itu melanggar syariat, ilmu yang melanggar syariat.
Walaupun kayak Jusin juga nggak pernah ngajar gitu, ya nggak pernah, itu melanggar syariat. Nah, di ruqyah dibacakan ayat, artinya ilmu jin itu terkalahkan dengan ilmu Allah Al-Quranul Karim. Nah, seperti ini kan, orang yang dekat dengan Allah, ilmun minal kitabi, itu bisa membedakan kerajaan atau singgasanatul Balqis sebelum matanya Nabi Sulaiman ngedip, saking cepat-cepatnya. Kalau Ifrit memindahkannya sebelum duduk, kalau dia ngedip mata, Masya Allah, saking hebat ilmu-ilmu dari siapa namanya, ahlul kitab. Kalau sekarang ya ahli tafsir lah gitu ya, hafal Al-Quran, ahli tafsir. Kalau saya bukan ahli tafsir ya, cuma baca tafsir. Baca tafsir beda dengan ahli tafsir. Kalau ahli tafsir itu orang yang sudah memiliki keilmuan mapan, lalu dia menafsirkan Al-Quran. Seperti siapa? Profesor Dr. Quraisy Shihab. Nah, itu dia bisa menafsirkan sendiri. Kenapa? Karena dia sudah ahli tafsir namanya. Kalau saya itu cuma bisa baca tafsir doang. Beda ya, bedain. Ini jangan salah paham nanti. Ya, nggak ada karyanya, nggak ada karyanya nulis apa namanya tafsir Al-Quran. Nggak pernah kan? Kalau tapi Pak Quraisy Shihab tuh, Buya Hamka, Quraisy Shihab, Hasbi As-Siddiqi, itu sudah ahli tafsir benar ya, ahli tafsir. Mudah-mudahan nanti dari Santri Kumpul Salim ini ada yang bisa ahli tafsir, insyaallah ya. Ini perlu perangkat ilmunya cukup. Nah, setelah itulah ya. Kemudian apa yang terjadi? Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasananya Ratu Balqis di hadapannya, karena memang kedipan mata kan, langsung tuh. Bukan hanya dalam tafsir itu bukan hanya singgasana, ternyata kerajaan Ratu Balqis itu dipindahkan ahlul kitab hanya sekejap mata. Ratu Balqisnya mau ke Sulaiman, Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya yang hebat, kerajaannya udah sampai di depan dia. Gimana kira-kira hebatnya itu ahlul kitab? Apa kata Nabi Sulaiman? Inilah hebat Nabi Sulaiman, nggak sombong. Haza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Allah Tuhan. Nabi Sulaiman, artinya ahlul kitab itu ilmunya di bawah Nabi Sulaiman. Sebenarnya Nabi Sulaiman bisa memindahkan sangat mudah, tapi dia tidak mau sombong. Dia tetap memerintahkan anak buahnya ahlul kitab untuk memindahkan kerajaan singgasananya Ratu Balqis di depan matanya, lalu dia mengatakan haza min fadli rabbi. Jadi kalau kita nih nanti ya santri yang punya ilmu, yang punya kehebatan, kesuksesan, jangan sampai sombong. Ungkapkanlah apa yang dilakukan Nabi Sulaiman. Haza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Allah yang ngasih. Bukan karena kepintaran Nabi Sulaiman, bukan, karena memang Allah yang memberikan ini, Tuhanku. Liyabluwani a'ashkuru am akfur, untuk mengujiku Allah. A'ashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, apa aku ingkar. Bersyukur nggak nih aku nih dapat luar biasa ya, keilmuan, ketinggian, kehebatan kerajaan, tapi Nabi Sulaiman tetap menjadi orang yang rendah diri di hadapan Allah, tidak sombong. Dia menguji aku ini syukur atau kufur. Waman syakara fa inna ma yaskulu nafsi. Siapa orang yang bersyukur atas nikmatku, maka ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Siapa orang yang ingkar nikmatku, kufur, sesungguhnya Tuhanku ghaniyun karim, maha kaya lagi maha mulia. Loh, Pak. Jadi orang yang bersyukur itu sebenarnya bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Ketika kita bersyukur bukan untuk Allah, nggak mungkin untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah untuk kebaikan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmat-nikmatmu. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Masyaallah ya. Dan artinya ayat ini
menegaskan kepada kita, jangan sekali-kali kita sombong. Nabi Sulaiman kan gampang apa jadi sombong ya? Gampang, kerajaan besar, bisa memindahkan. Kira-kira begini nah, misalnya nih kita punya presiden setinggi ilmunya Nabi Sulaiman, lalu diperintahkan, ayo siapa yang bisa memindahkan tuh istana negaranya Amerika, yang paling cepat siapa? Kira-kira itu tuh, kira-kira tuh presiden kalau yang begitu gimana tuh nanti sikapnya? Sombong apa syukur? Syukur apa kubur? Berapa itu ya? Nggak mungkin ya. Inilah Nabi Sulaiman, Masya Allah. Nah, Nabi Sulaiman ilmunya tinggi, kerajaannya tinggi, semuanya serba hebat, tapi tetap dia bersyukur kepada Allah. Qala nakiru laha arsaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun, ayat 41. Nabi Sulaiman berkata, nakiru, ubahlah, laha, untuknya, arsaha, singgasananya, nanzur, kita akan melihat, atahtadi, apakah Ratu Balqis akan mengenalnya, am takunu minal ladzina la yahtadun, ataukah dia menjadi termasuk orang-orang yang tidak mengetahuinya. Maksud perintah Nabi Sulaiman ini kan singgasananya, kerajaannya udah sampai di sini nih. Dia perintahkan kepada seluruh jin-jin, seluruh orang-orang yang hebat ilmunya untuk merubah bentuknya, warna aslinya. Ini warna aslinya putih, dirubah jadi coklat. Kenapa? Karena banyak tangan bocah, kaki bocah ya, coretan-coretan kayak begitu dah. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir saya tadi sempat membaca, jadi warnanya yang dirubah. Jadi misalnya nih, temboknya warnanya kuning dirubah menjadi merah, ya, kursinya warnanya hijau dirubah menjadi biru, dirubah semua tuh, dirubah, tapi bentuk aslinya nggak dirubah. Supaya apa? Kira-kira nih Ratu Balqis nih ketika melihat ini, dia kenal apa enggak ini kerajaannya apa bukan? Begitu ya, kerajaan apa bukan nih? Ini bagian daripada ujian yang diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Karena sebenarnya Pak, Ratu Balqis itu cantik luar biasa. Nabi Sulaiman juga tertarik dengan dia, ingin menjadikan istrinya. Cuma nih nggak sembarangan orang, sebab Nabi Sulaiman itu istrinya 1000 Pak. Istrinya 1000 orang. Coba bayangin Pak, kalau istri 1000, kapan buka celana dalam kita? Ya, Muhammad satu juga punya ya, ya Allah. Saking kuat-kuatnya itu. Jadi kalau dulu orang-orang poligami itu istrinya sampai puluhan, ratusan, itu biasa Pak. Seperti Raja Ming di Cina tuh 1000 orang istrinya tuh, 1000 dia, 1000 orang. Ini punya rumah-rumah 1000. Ya, kemudian sultan-sultan begitu banyak, ratusan-ratusan ya itu. Jadi poligami itu yang dari dulu bukan hal yang dicela gitu ya, karena memang itu sesuatu yang lumrah begitu. Di zaman Nabi juga begitu, sahabat-sahabat tuh isinya ada yang 20, 30. Tapi setelah turun ayat fankihu ma qabalakum minan nasi masna wa sulasa ruba'a, semua istrinya yang lebih daripada 4 tuh diceraikan atau dikasih kepada sahabat yang nggak punya istri. Misalnya istri saya 5 nih, saya kasih ke Bang Mamit 1. Dulu tuh sahabat Rasulullah begitu tuh, karena memang turun ayat surah An-Nisa itu. Lalu ada yang tanya, itu Rasulullah istrinya 13, riwayat ini mengatakan 12. Itu namanya khususiat. Khususiat itu khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW, umatnya nggak boleh. Jadi ada yang khusus bagi Nabi, umatnya nggak boleh. Contoh, tahajud bagi Nabi itu hukumnya wajib. Bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh Nabi dan para wali itu wajib, mewajibkan tahajud. Jadi kalau waliullah tidak tahajud, bukan wali dia, ya bukan wali. Sama, kalau santri Qalbun Salim nggak tahajud berarti belum berhak menjadi santri Qalbun Salim. Tapi alhamdulillah di sini rajin-rajin semuanya. Buktinya tadi kan, ya, buktinya tadi kan. Kebablasan, saking rajinnya kebablasan. Saya berjanji waktu malam Senin ingin tahajud bareng santri. Ternyata
fisik belum memungkinkan untuk tahajud bareng. Tapi insya Allah malam Rabu depan kita tahajud bareng ya, insya Allah ya. Memang pelan-pelan sih ya, beratnya ngajar itu daripada langsung praktek itu beratnya luar biasa. Nah Pak, diujang ya puluhan tahun jadi guru gimana? Berat kan ya? Sama Pak, sama aja ngajar. Saya itu ngajar sudah ngerasain semua. TK pernah, SD pernah, SMP pernah, SMK pernah, SMA pernah, Sanawiyah, Aliyah, Ibtidaiyah pernah semua. S1 pernah. Yang belum tuh ngajar pasca sarjana. Kenapa kenapa saya belum pernah ngajar pasca sarjana? Karena belum kuliah lagi. Ya gitu. Jadi udah ngerasain gitu ya. Tapi alhamdulillah udah ngerasain juga profesor ngaji sama saya. Profesor Doktor Amin Rais. Ya. Kadang-kadang tuh malu diri Pak, tapi itulah Allah berikan karunia, hajat min fadli Rabbi, masya Allah. Nah makanya beratnya di situ. Nah Nabi Sulaiman mengatakan begitu, ayat 42, falamma ja'at kila'a kaja arsuk. Nah udah dirubah tuh, warna-warnanya dirubah, aksesorisnya dirubah, tetapi bentuk asli tidak dirubah. Ketika datang Ratu Balqis, dikatakan kepada Ratu Balqis oleh Nabi Sulaiman, ahakaja arsuk, apakah seperti ini kerajaanmu? Qalat, Ratu Balqis bingung, kayaknya memang ini kerajaan saya. Ka'annahu huwa, sepertinya iya, sepertinya, tapi kok warnanya berubah gitu, yang tadinya kuning jadi merah, yang tadi hijau jadi biru, berubah-ubah, bingung dia nih. Ini bagian daripada ujian dari Nabi Sulaiman ke Ratu Balqis, bisa nggak membedakan setelah warna-warnanya dirubah? Ya, jawabannya ka'annahu huwa. Jadi ka'annahu huwa itu artinya sepertinya iya, sepertinya, tapi kok warnanya beda ya gitu. Wa utina ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kami telah diberikan ilmu tentang kenabian min qablina, dari sebelumnya, wa kunna muslimin, kami adalah orang Muslim. Akhirnya apa yang terjadi setelah melihat apa yang dilakukan itu, lalu akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa utina ilma, kami nih, kata Nabi Sulaiman, Allah memberikan ilmu kepada kami min qabliha, sebelumnya, wa kunna muslim, kami ini orang yang muslim. Semua nabi itu muslim, nggak ada nabi itu Kristen, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa muslim juga, bukan Yahudi, muslim, semuanya muslim. Kami ini orang muslim berserah diri kepada Allah, makanya Allah berikan kami ilmu yang tidak diberikan kepada engkau Ratu Balqis, begitu maksudnya. Wa sadda ma kanat ta'budu min dunillah, dan telah menghalangi untuk beriman, untuk menyembah selain Allah. Inna kanat min qaumin kafirin, sesungguhnya Ratu Balqis itu telah menjadi kaum yang kafir. Ya, makanya walaupun kerajaannya besar, tapi karena Ratu Balqis ini terpengaruh oleh semua para penasehatnya, terpengaruh oleh dakwah-dakwah penasehatnya yang menyembah matahari, Ratu Balqis pun menyembah matahari, begitu, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Qila, dikatakanlah kepada Ratu Balqis, udkhulu sorha, masuklah engkau ke dalam istana. Ya, diperintahkan Ratu Balqis untuk masuk ke dalam istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kasafat an saqaiha. Maka ketika dia melihat keramik kerajaan Nabi Sulaiman, hasibtaha lujjatan, dia menduga ini air, kolam air gitu. Wa kasafat an saqaiha, lalu dia menyingkapkan ya penutup kedua betisnya, lalu diangkat. Namanya air kan, kita kan kalau ada air kan begini kan, itulah. Nah,
kelihatan betisnya yang sangat indah. Sengaja Nabi Sulaiman itu karena ingin menjadi, benar nggak nih wanita ini benar-benar cantik nggak? Jadi ternyata untuk melihat wanita cantik itu dilihat dari kakinya. Kalau kakinya bagus berarti ya cantik. Itu sebenarnya bukan itu, Pak. Itu untuk menguji juga. Ternyata dulu ada kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada fitnah lah. Ada fitnah ini, Ratu Balqis itu kenapa pakai bajunya selalu tertutup kakinya. Lalu dikisahkan di fitnah, Ratu Balqis itu punya, walaupun dia cantik tapi kakinya berbulu kayak laki-laki. Gimana sih kalau kaki ini kayak kita nih, saya kan berbulu nih kayak begini, bulunya banyak gitu, jadi kayak monyet gitu. Kakinya tuh aneh, kakinya itu berbulu. Ini yang membuat orang-orang itu ya nggak mau menikah dengan Ratu Balqis. Cantik tuh, cantik banget, tapi kok kakinya berbulu begitu. Itu anggapan orang. Kenapa? Karena selalu ditutupin, walaupun dia menyembah selain Allah, kayak orang wanita-wanita muslimah yang pakai cadar begitu kan, mukanya tertutup, mukanya terbuka, tapi ininya tertutup kakinya itu. Wah, makanya ya diujilah oleh Nabi Sulaiman, suruh masuk ke kerajaannya, kakinya diangkat begini. Wih, betisnya cantik banget ternyata. Ternyata dia bohong selama ini. Yang mengatakan kakinya ada bulunya itu bohong gitu ya. Padahal juga bukan begitu, Pak. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala innahu surhun mumarradun bil qawarir. Sungguhnya itu adalah lantai istana yang dilapisi dari marmer, dari kaca kristal yang bagus. Disangkanya Ratu Balqis itu air, padahal bukan air. Apa namanya? Keramik yang bagus. Nah, kira-kira ada nggak di zaman sekarang keramik yang bagus yang kita ya? Sebenarnya kalau zaman sekarang sih biasa aja ya. Tapi zaman dulu nggak ada yang punya rumah keramiknya kayak air begitu. Kalau Bapak pernah haji umroh, coba tawaf siang hari jam 12. Kira-kira nginjek keramik di sekitar Ka'bah panas nggak Pak Haji? Nggak panas. Panas nggak? Nggak panas. Padahal jam 12 malam. Tapi ketika keluar dari Masjidil Haram panas nggak? Panas banget. Kenapa? Karena keramiknya termahal di dunia. Dari Yunani, dari sebuah gunung tuh waktu itu, apa namanya gunung apa? Saya juga lupa. Lihat di Google. Nah, itu keramiknya nggak ada di dunia, hanya satu-satu tempat di negara apa begitu. Dicari mana nggak ada. Supaya jamaah haji, jamaah umroh ketika tawaf jam berapapun tidak merasakan panas. Itu diantara rahasianya. Seperti itulah keramiknya Nabi Sulaiman. Adem, Pak. Coba dah, jam 12 siang saya tawaf biasa aja. Pas keluar Masjidil Haram, waduh panas banget. Itu harus pakai sendal. Kalau nggak pakai sendal, Pak, melepuh. 40 derajat, 50 derajat melepuh kaki. Nah, begitulah. Itulah rahasia. Ya juga memang karena Ka'bah itu Allah lindungi. Makanya Allah kasih. Kenapa kok? Ya, Saudi Arabia itu Allah tunjuk sebagai khodim, sebagai pencari ya, supaya keramik yang di sekitar Ka'bah itu keramik termahal di dunia, termahal. Makanya bangunan termahal di dunia adalah apa? Masjidil Haram. Bukan hanya miliar, tapi billion. Saking mahalnya itu billion. Jadi kalau miliar, triliun itu masih di bawah. Billion itu lebih daripada triliun. Saking mahalnya itu bangunan di Masjidil Haram. Allah. Makanya kalau pernah ke sana, pengen ke sana lagi. Pengen ke sana lagi. Mudah-mudahan semua jamaah bisa umroh dan bisa haji. Amin ya Allah. Makasih doain doang ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan karunia seperti itu ya. Qalat Ratu Bilqis pun berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ratu Bilqis pun akhirnya berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini zalim selama ini. Zalim kepada diriku sendiri, merasa besar dengan kerajaan, merasa hebat dengan uang berlian, harta berlimpah. Akhirnya dia sadar diri, Pak. Jadi melihat kerajaan Nabi Sulaiman itu yang hebat luar biasa, ternyata dia tahu itu kerajaannya udah di depan dia, punya dia, nggak ada apa-apanya dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya apa?
Rabbi inni zulamtu nafsi wa aslamtu, dan aku berserah diri, aku masuk Islam ma'a Sulaiman, bersama Nabi Sulaiman, lillah, hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Akhirnya ya Ratu Balkis pun ya masuk Islam bersama Nabi Sulaiman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat kerajaan Nabi Sulaiman yang hebat luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman itu rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, tidak pernah sombong dengan apapun yang diberikan Allah kepadanya. Mudah-mudahan kisah Nabi Sulaiman ini membuat kita semakin dekat kepada Allah. Nabi Sulaiman yang begitu hebat kerajaannya pun ya rendah diri, rendah hati di depan Allah Subhanahu, tidak pernah sombong. Insyaallah minggu depan ayat yang ke-45. Wallahu a'lam bishawab.